Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Saya akan membacakan buat kita semua demikian firman Tuhan Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu mentahirkan menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, itu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada waktu ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, sehingga dimampukan untuk melakukan firman itu sebagai suluh dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang bersama-sama kita renungkan di minggu terakhir tahun 2020 ini adalah kelahirannya melegakan jiwa. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tubuh manusia dari debu tanah dan jiwa manusia dari hembusan nafas kehidupannya. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa manusia bisa haus dan lapar. Tubuh manusia haus dan lapar akan minuman dan makanan. Jiwa manusia haus dan lapar akan kasih, pujian, pengakuan, penerimaan, kebenaran, dan keadilan. Tubuh manusia mudah dipuaskan, tetapi jiwa manusia sangat sulit sekali untuk dipuaskan. Dengan minuman dan makanan yang enak, yang lezat, maka tubuh manusia ini bisa dikenyangkan dengan dan dipuaskan. Tetapi
Jiwa manusia sangat sulit sekali dipuaskan. Oh, sekalipun orang banyak mengakui kecantikan seseorang, memuja kecantikan seseorang. Sekalipun ada orang yang memiliki begitu banyak hartanya, sangat terkenal, dikagumi oleh banyak orang. Tetapi jiwanya tetap bisa merasakan kekosongan dan kehampaan. Itulah jiwa yang sangat sulit sekali dipuaskan. Tubuh dan jiwa manusia juga bisa sakit. Tubuh manusia bisa dilukai dengan tajamnya pisau. Tetapi jiwa manusia bisa disakiti dengan tajamnya perkataan orang. Tubuh manusia mudah untuk disembuhkan. Tetapi jiwa manusia sangat sulit sekali disembuhkan. Oh, luka karena tajamnya pisau mudah sekali disembuhkan tubuh ini. Tetapi luka karena tajamnya perkataan orang sangat sulit sekali disembuhkan. Itulah jiwa manusia. Saudara, mengapa jiwa manusia sulit sekali dipuaskan? Mengapa jiwa manusia sulit sekali untuk disembuhkan, untuk mengalami kelegaan? Karena jiwa manusia diciptakan oleh Allah melalui hembusan nafas kehidupan Allah. Oleh sebab itu, hanya Allah saja yang dapat melegakan, memuaskan, dan menyembuhkan jiwa manusia. Dosa telah membuat manusia mencari kepuasan jiwanya bukan dengan menikmati Allah. Tetapi dosa membuat manusia mencari kepuasan jiwanya dengan menikmati dunia ini. Saudara, hasilnya jelas sekali. Ketika manusia justru mencari kenikmatan kepuasan jiwa dari dunia ini, hasilnya adalah sia-sia. Saudara masih ingat Raja Salomo yang mencari kepuasan jiwanya dengan segala pengetahuannya, dengan segala prestasinya, dengan segala kenikmatan tubuhnya ini, dengan segala harta benda. Saudara, kesimpulannya sudah dia tulis dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 2. Satu ayat tetapi diulangi sampai 3 kali. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, sungguh ironis. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang bernama Steve Bing, seorang miliarder Amerika yang berumur 55, pendiri Shangri-La Entertainment, mengalami depresi yang begitu berat. Hari Senin 22 Juni 2020, beberapa waktu yang lalu, dia ditemukan tewas bunuh diri lompat dari lantai 27 apartemen mewah miliknya. Padahal dia memiliki harta lebih dari 8 triliun rupiah. Perempuan yang di sebelahnya, ada orang yang bernama Maria Hamasaki, seorang model dan bintang reality show di Jepang. Usianya masih 23 tahun. Cantik, dikagumi oleh begitu banyak orang. Tetapi dia mengalami depresi karena dibully oleh netizen. Perkaranya sangat sederhana sekali. Dia tidak memakai masker ketika keluar di pandemi ini. Langsung dibully oleh netizen sedemikian rupa. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 yang lalu, dia ditemukan tewas bunuh diri di rumahnya. Oh saudara, kekayaan, kecantikan, kesuksesan dan segala kenikmatan dunia ini tak akan pernah mampu melegakan, memuaskan, dan menyembuhkan jiwa manusia. Dosa begitu mengikat, membelenggu, memperbudak manusia dengan kenikmatan dunia, sehingga jiwa manusia menjadi penuh dengan penderitaan dan kesia-siaan. Saudara kasih Tuhan, hanya kasih karunia Allah melalui Roh Kudus yang bekerja di hati setiap orang-orang pilihannya, maka jiwa manusia menemukan kelegaan, jiwa manusia menemukan kepuasan, jiwa manusia mengalami kesembuhan yang sejati. Dua tokoh yang kita lihat, yang kita baca tadi, seorang bernama Simeon dan seorang bernama Hana. Mereka adalah orang-orang yang sungguh mengalami kelegaan dan kepuasan jiwa yang sejati.
Saudara, bagaimana mereka bisa mengalami kelegaan dan kepuasan jiwa yang sejati? Apakah karena mereka sudah tercapai cita-citanya? Umur mereka sudah tua, melihat anak cucu mereka begitu sukses dan kaya. Apakah demikian mereka akhirnya bisa puas jiwanya? Saudara, apa gunanya semua cita-citanya tercapai, tetapi hidup dipenuhi oleh dosa dan mati tidak diselamatkan oleh Tuhan? Apa gunanya semua anak cucunya menjadi kaya raya, sukses, tetapi mereka tidak percaya dan menyembah Tuhan Yesus Kristus? Semua kesuksesan dan kekayaan dunia menjadi sia-sia ketika pada akhirnya orang tersebut mati dan pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Semua menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, kita mencatat dengan sangat jelas sekali apa yang membuat Simeon dan Hana itu mengalami kepuasan yang sejati, kelegaan yang sejati. Satu-satunya yang membuat jiwa mereka sungguh-sungguh mengalami kelegaan dan kepuasan yang sejati adalah karena mereka melihat, mengenal, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa melihat, mengenal, dan percaya Yesus Kristus adalah juru selamat dunia? Bukankah Yesus Kristus masih bayi? Belum melakukan mujizat demi mujizat. Belum mati di atas kayu salib. Mereka tidak melihat Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia? Mereka bisa melihat, mereka bisa mengenal, mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia hanya karena Roh Kudus yang menaungi mereka, yang memimpin mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus menaungi mereka, hati mereka sungguh-sungguh merindukan kedatangan Mesias. Alkitab mencatat bahwa Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 25 dan 26. Alkitab juga menyatakan bahwa Hana, seorang nabi perempuan yang sudah lanjut umurnya, dikatakan ayat 37, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika Roh Kudus menaungi mereka, maka hati mereka sungguh-sungguh merindukan datangnya Mesias. Dan ketika mereka sangat merindukan datangnya Mesias, mereka senantiasa hidup saleh dan beribadah kepada Allah sampai masa tuannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesalehan hidup dan ibadah Simeon dan Hana sangat berbeda dengan kesalehan hidup dan ibadah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kesalehan hidup dan ibadah Simeon dan Hana berasal dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh merindu menantikan kedatangan Mesias. Tetapi kesalehan hidup dan ibadah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka berangkat dari hati yang haus akan pengakuan, akan pujian dari manusia. Kesalehan hidup dan ibadah hati Simeon dan Hana karena karya Roh Kudus yang bekerja di hati mereka. Tetapi kesalehan hidup dan ibadah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersumber dari agama dan budaya orang Yahudi. Saudara, sungguh ironis. Spiritualitas yang sejati itu sumbernya adalah dari Roh Kudus. Tetapi spiritualitas yang palsu, religiositas yang palsu bersumber dari agama dan budaya manusia. Bagaimana dengan kesalehan hidup dan ibadah kita? Apa yang menggerakkan kita untuk hidup saleh dan beribadah? Apakah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau hati yang haus akan pujian dan pengakuan dari manusia? Atau jangan-jangan
Kita tidak peduli lagi dengan apa itu kesalehan hidup. Kita tidak peduli lagi apa itu ibadah. Kalau orang yang hidup saleh dan beribadah saja, belum tentu benar di hadapan Allah. Apalagi, sama seperti hanya orang Farisi dan ahli Taurat. Apalagi, kalau orang yang tidak peduli dengan kesalehan hidup dan tidak peduli dengan ibadah. Orang yang hidup hanya memuaskan nafsu dosanya sendiri, keinginannya sendiri. Pasti bersalah di hadapan Tuhan Allah. Saudara, ketika pelayanan kita, ibadah kita digerakkan dari hati yang haus akan pengakuan dan pujian dari manusia. Ketika ibadah dan pelayananmu digerakkan hanya oleh karena kebiasaan, karena kita beragama Kristen, karena kita adalah keluarga Kristen, maka harus beribadah, harus pelayanan. Saudara, bertobatlah. Bertobatlah. Kenapa? Karena itu adalah sia-sia. Ketika ibadah dan pelayananmu tidak digerakkan dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bertobatlah. Sebab jika tidak bertobat, ibadah dan pelayananmu itu semuanya adalah sia-sia. Tetapi diberkatilah engkau, berbahagialah engkau yang hidup saleh dan beribadah kepada Allah dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Karena saudara menerima kasih karunia Allah melalui Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati saudara. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan hanya bekerja di dalam hati Simeon dan Hana, sehingga mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh merindukan kedatangan Mesias. Tetapi Roh Kudus juga memimpin mereka, membimbing mereka untuk bisa melihat, untuk bisa mengenal, untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Alkitab berkata bahwa Simeon, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Alkitab juga berkata bahwa ketika Hana melihat dan mengenal Yesus, maka ia, Hana, mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Oh saudara, indah sekali. Mereka akhirnya bisa melihat, bisa mengenal, bisa percaya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik. Alkitab tidak mencatat respon banyak orang yang mendengar kesaksian Simeon dan Hana tentang anak itu. Tetapi kemungkinan besar orang banyak itu tidak percaya pada kesaksian Simeon dan Hana. Mengapa? Saudara, ketika mendengar, melihat kesaksian seorang yang sudah sangat tua, Simeon dan Hana. Orang yang sangat tua itu biasanya ngomongnya kan mengulang-ulang, ngelantur atau kemana-mana ya. Tetapi oleh sebab itu orang banyak mendengar kesaksian Simeon dan Hana bahwa anak ini, Yesus ini adalah Juru Selamat dunia, Mesias. Lalu siapa yang percaya? Apalagi Simeon dan Hana bukan tokoh agama Yahudi. Terlebih lagi kalau mendengar kesaksian yang dikatakan Simeon dan Hana juga tidak masuk akal bagi banyak orang. Bagaimana mungkin Mesias lahir dari keluarga yang sangat miskin? Bukankah Mesias adalah keturunan dari Raja Daud, Raja Israel? Jadi Mesias itu pasti lahirnya di dalam kerajaan kaya raya, bukan dari keluarga yang sangat miskin. Itulah sebabnya orang banyak tidak percaya kepada kesaksian Simeon dan Hana.
Oh saudara, sungguh ironis, sungguh ironis. Ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah. Bait Allah adalah tempat yang begitu mewah, begitu megah untuk beribadah kepada Allah. Ada begitu banyak orang hadir di sana, di bait Allah itu. Tetapi hanya 2 orang saja, yaitu Simeon dan Hana, yang melihat bayi itu, yang mengenal anak ini, dan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Sungguh ironis. Saudara, hal ini membuktikan apa? Hal ini membuktikan bahwa tempat ibadah semewah apapun, semegah apapun, tidak menjamin kita bisa berjumpa dan menikmati Tuhan. Dekorasi yang begitu indah, lampu yang begitu gemerlap, alunan musik yang sangat merdu, peralatan sound system dan multimedia yang super canggih, tidak menjamin kita bisa berjumpa dan menikmati Tuhan di dalam ibadah. Hanya karya Roh Kudus yang membuat hati kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan untuk menikmati kasih-Nya. Hanya karya Roh Kudus sehingga mata rohani kita bisa melihat dan menikmati Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ibadah yang sama, ada orang yang pulang dengan penuh sukacita karena menikmati Tuhan. Tetapi ada juga orang yang pulang dengan sia-sia karena mereka merasa tidak menerima berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya ada orang yang bertahun-tahun menjadi orang Kristen, beribadah dengan setia, tetapi karakternya tidak pernah berubah. Tidak ada pertumbuhan rohani di dalam hidupnya. Tidak ada buah-buah roh di dalam dirinya. Tetapi ada orang yang baru berbulan-bulan mengenal, percaya kepada Yesus Kristus, berangkat dengan hati yang begitu mengasihi Yesus untuk beribadah kepada Yesus. Karakternya dan rohaninya bertumbuh dan berbuah. Saudara, berbahagialah saudara yang beribadah, baik saudara yang di gereja maupun yang di rumah, bisa melihat dan menikmati Allah karena saudara menerima kasih karunia dari Allah Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Saudara yang kasih Tuhan, ketika tubuh kita ini merasakan kehausan, kelaparan yang sangat, dan di hadapan kita terdapat makanan dan minuman yang super lezat, sangat bergizi, sangat nikmat. Oh, pasti kita tidak akan menunda-nunda untuk menikmati makanan dan minuman tersebut. Ya enggak? Dan setelah selesai menikmati makanan dan minuman tersebut, maka tubuh kita ini akan merasakan kelegaan dan kepuasan yang luar biasa. Demikian pula jiwa kita. Ketika jiwa kita haus dan lapar yang sangat akan kasih yang tulus, haus dan lapar akan kebenaran dan keadilan yang sejati, haus dan lapar akan pengampunan dan penerimaan yang utuh. Di hadapan kita terdapat Yesus Kristus yang tersalib. Dia adalah air hidup, Dia adalah roti hidup, satu-satunya yang sanggup memuaskan kehausan dan kelaparan jiwa manusia. Seharusnya kita tidak lagi menunda-nunda untuk datang kepadanya, untuk menikmati Dia, untuk percaya kepadanya, untuk menyembah Dia, dan menerima kasih setianya. Maka pasti jiwa kita akan merasakan kelegaan dan kepuasan yang sejati. Allah Roh Kudus yang memimpin Simeon dan Hana sehingga mereka bisa melihat, bisa mengenal, bisa percaya anak itu adalah Yesus, juru selamat dunia, adalah karya
Roh Kudus. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang sama juga memimpin kita untuk kita bisa melihat dengan mata iman, untuk mengenal Yesus Kristus melalui firman, untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi saudara yang sungguh-sungguh rindu untuk boleh percaya kepada Yesus Kristus, mari undang Yesus untuk masuk di dalam hatimu. Allah Roh Kudus yang menaungi Simeon dan Hana, sehingga hati mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati mereka sungguh-sungguh merindukan dan menantikan kedatangan Mesias. Sehingga mereka hidup saleh dengan setia dan beribadah kepada Tuhan Allah. Kiranya Allah Roh Kudus yang sama juga menaungi kita, sehingga kita memiliki hati yang sungguh-sungguh merindukan, sangat-sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan hidup yang saleh, hidup yang setia, beribadah kepada Allah. Bagi saudara yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, bagi saudara yang tidak menjaga kesalehan hidup, bagi saudara yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan setia dan menyembah Tuhan Yesus, selagi masih ada kesempatan, segeralah bertobat agar jiwamu selamat. Tetapi berbahagialah engkau, diberkatilah engkau yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang sungguh-sungguh merindukan kedatangannya yang kedua kali kembali ke dunia ini sebagai Raja di atas segala raja, dengan hidup saleh dan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Karena jiwamu pasti akan menikmati kelegaan dan kepuasan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sungguh-sungguh menegur kami. Bahwa seringkali kami mengejar kepuasan hati kami ini dengan kenikmatan tubuh, kenikmatan dunia. Padahal segala sesuatu yang di dunia ini tidak akan pernah dapat memuaskan, melegakan jiwa kami. Jiwa kami hanya mengalami kelegaan dan kepuasan hanya oleh Allah saja. Ampuni dosa kami. Jika seringkali kami hanya mencari kepuasan jiwa ini dengan dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya segala sesuatu itu adalah anugerah Tuhan. Seperti Allah Roh Kudus yang telah menaungi Simeon dan Hana. Allah Roh Kudus yang telah memimpin Simeon dan Hana untuk melihat, untuk mengenal, untuk berjumpa, untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Sehingga mereka mengalami kelegaan dan kepuasan jiwa yang sejati. Kami meminta ya Allah Roh Kudus, naungi hidup kami. Pimpin hati kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh melihat Allah melalui mata iman kami. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh mengalami kelegaan dan kepuasan jiwa yang sejati. Tahun ini ya Tuhan, kami mengalami pergumulan demi pergumulan yang begitu berat, menekan jiwa kami. Tetapi kami percaya Allah yang begitu mengasihi kami tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Allah yang setia boleh sungguh-sungguh membawa hati kami menikmati kasih setia-Mu ya Yesus. Sehingga jiwa kami dilegakan dan dipuaskan hanya oleh Engkau saja. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan hidup saleh dan beribadah kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.